Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Skenario Perubahan. Adapun anggota kelompok kami itu ada Salman Yusuf, Aksol Afifi, Emridol Gifari, Adrian Edenito, dan Mutia Farah Hanifah. Yang pertama, skenario 1, rasionalisasi portofolio aplikasi. Ketidakfleksibelan arsitektur aplikasi Archisurance membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Sebagai akibat dari merger, lanskap aplikasi menjadi tersebar, mengakibatkan redundansi data dan tumpang tindih fungsional, serta integrasi aplikasi point-to-point yang menggunakan berbagai format dan metode data. Masalah-masalah ini menyebabkan ketidakstabilan internal, peningkatan biaya pemeliharaan aplikasi, dan hambatan untuk berbagi informasi di seluruh perusahaan dan dengan mitra. Akibatnya, Departemen TI memiliki backlog permintaan pekerjaan yang cukup besar, di mana top manajemen Archisurance sangat prihatin dengan kondisi ini, terutama mengenai kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk berbagi informasi secara otomatis dengan mitra penjualan kontrak volume tinggi dan konsultan asuransi yang berpengaruh. Skenario ini merasionalisasi portofolio aplikasi Archisurance dengan dua cara. Cara yang pertama adalah bermigrasi ke suite back office terintegrasi untuk fungsi seperti administrasi kebijakan dan transaksi keuangan. Suite ini akan terdiri dari AutoU, sistem underwriting otomatis yang menghasilkan proposal dan kebijakan. Lalu ada PAdmin, paket sistem administrasi kebijakan yang terintegrasi dengan sistem underwriting otomatis untuk menerbitkan, memodifikasi, dan memperbarui kebijakan. Sistem ini juga menangani akuntansi dan penagihan pelanggan. Lalu ada VersaClaim, paket sistem klaim dengan layar dan alur kerja yang dapat dikonfigurasi untuk mendukung 3 lini bisnis Archisurance. Selanjutnya masih ada di suite back office yang terintegrasi, itu ada pconfig, yaitu manajemen konfigurator produk yang digunakan untuk menentukan semua produk asuransi dan memaparkan definisi ini ke AutoU, PAdmin, dan VersaClaim melalui layanan web. Terakhir, ada BRIMS, sistem manajemen aturan bisnis yang terdiri dari repositori aturan, mesin pemrosesan, lingkungan pengembangan aturan, dan alat pembuat untuk antarmuka pengguna manajemen aturan. Mesin aturan bisnis memaparkan kemampuan eksekusi aturan ke AutoU, PAdmin, VersaClaim, dan pconfig melalui layanan web. Cara yang kedua adalah dengan menyelesaikan migrasi ke sistem CRM strategis. Investor utama dan CEO Archisurance mendukung inisiatif ini dengan syarat bahwa semua perubahan tidak terlihat oleh pelanggan dan mitra Archisurance. Produk dan layanan perusahaan asuransi tidak boleh terpengaruh, dan semua interaksi pelanggan dan mitra harus berjalan tanpa gangguan dan tidak berubah. Sebagai bagian dari upaya ini, infrastruktur teknis juga akan disederhanakan. Server back office yang terpisah akan digantikan oleh cluster server bersama yang terletak di pusat data di kantor pusat home dan away. Namun untuk memastikan kelangsungan bisnis, juga akan ada cluster server cadangan yang terletak di pusat data di kantor pusat profit. Nah, berikut adalah gambar yang menjelaskan tentang rasionalisasi portofolio aplikasi. Bisa dilihat Archisurance Back Office Application Suite yang berwarna hijau di samping kanan adalah hasil rasionalisasi dari portofolio aplikasi Archisurance di sebelah kiri. Ya. Nah, selanjutnya ada fase A, yaitu fase pertama, yaitu visi arsitektur. Di dalam fase ini, visi arsitektur menetapkan upaya arsitektur dan memulai iterasi siklus pengembangan arsitektur dengan menetapkan ruang lingkup, kendala, dan tujuannya. Fase ini juga memvalidasi konteks bisnis dan mengembangkan statement dari pekerjaan arsitektur. Konteks bisnis terdiri dari persyaratan bisnis utama berdasarkan tujuan bisnis utama dan prinsip arsitektur. Nah, dalam skenario ini, tujuan dan prinsip bisnisnya digambarkan melalui diagram ini. Yang pertama adalah reduction of cost, kemudian ada reduction of personal cost, ada juga reduction of maintenance cost,
ada improvement of data consistency, ada single system of record for each data element, dan juga common use of application. Selanjutnya ada goal refinement view. Goal refinement view memungkinkan seseorang desainer untuk memodelkan penyempurnaan tujuan menjadi tujuan yang lebih konkret, dan penyempurnaan tujuan konkret menjadi persyaratan atau kendala yang menggambarkan sifat-sifat yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan. Penyempurnaan tujuan menjadi sub-tujuan dimodelkan menggunakan hubungan agregasi. Penyempurnaan tujuan menjadi persyaratan dimodelkannya menggunakan hubungan realisasi. Nah, dalam skenario ini, goal refinement view-nya merupakan penyempurnaan dari diagram sebelumnya, yaitu tujuan dan prinsip dari bisnis utamanya. Kurang lebihnya ada improvement of data consistency, juga ada reduction of maintenance cost juga, dan ada reduction of personal cost juga. Kemudian dikembangkan lagi menjadi terdapat CRM data should be maintained centrally. Terus ada juga shared back office application for all product yang terdiri dari support for policy administration dan support for financial transaction. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada introductory viewpoint. Introductory viewpoint membentuk subset dari bahasa Archimedes lengkap menggunakan notasi yang telah disederhanakan. Ini biasanya digunakan pada awal lintasan desain ketika belum semuanya perlu dirinci, atau untuk menjelaskan esensi model arsitektur kepada non-arsitek yang membutuhkan notasi yang lebih sederhana dan lebih intuitif. Nah, dalam skenario ini, introductory viewpoint-nya digambarkan melalui diagram ini. Di front office, sistem CRM terpisah untuk biaya hukum akan hilang. Kemudian di back office, aplikasi back office yang terpisah akan diganti dengan suite back office tunggal. Tiga server general purpose back office juga akan terpisah dan digantikan oleh cluster server bersama dengan cluster server cadangan. Baik, untuk selanjutnya ada fase B, yaitu arsitektur, target bisnis, dan ada analisis gap. Nah, dalam skenario ini, arsitektur bisnis yang tetap itu tidak berubah, namun dalam arsitektur bisnisnya, di sini menunjukkan bagaimana arsitektur target mewujudkan kebutuhan bisnis utama. Untuk tujuan ini, TOGAF menetapkan acuan diagram bisnis atau diagram bisnis footprint. Pada Archimedes, hal ini dapat diekspresikan menggunakan requirement realization viewpoint yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, apa sih itu requirement realization viewpoint? Nah, requirement realization viewpoint ini adalah sudut pandang realisasi persyaratan yang memungkinkan perancang untuk memodelkan realisasi persyaratan oleh elemen inti seperti perilaku bisnis, layanan bisnis, proses bisnis, layanan aplikasi, komponen aplikasi, dan lain-lain. Biasanya persyaratan atau kebutuhan ini dihasilkan dari sudut pandang penyempurnaan tujuan. Oke, nah ini adalah contoh diagram sudut pandang realisasi kebutuhan. Bisa dilihat ya, ada support for policy administration, ada policy administration services, ada support for financial transaction, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada fase C, yaitu arsitektur, target, aplikasi, dan juga ada analisis gap-nya. Nah, pada kali ini diagram komunikasi aplikasi ini menunjukkan gambaran atau rancangan target yang akan diusulkan yang berbentuk landscape aplikasi. Nah, ini adalah contoh dari arsitektur aplikasi atau arsitektur target aplikasi yang di sini adalah terlihat tampilan kerjasama aplikasi yang di dalamnya terdapat misalkan ada front office, ada web portal, dan juga ada back office, dan juga ada shared service center. Oke, ini adalah diagram hasil analisis gap-nya, terbagi menjadi 3 juga, ada bagian front office-nya, ada bagian back office, dan juga ada bagian shared service center. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan penjelasan seputar analisis gap-nya. Nah, penjelasan hasil dari analisis gap-nya, hasil analisis gap global untuk arsitektur aplikasi tersebut menunjukkan beberapa komponen aplikasi yang ada di arsitektur dasar tidak lagi ada di arsitektur target. Nah, aplikasi back office yang terpisah dan sistem CRM
asuransi biaya hukum yang terpisah. Fungsi CRM ini untuk pelanggan, asuransi beban hukum diambil alih oleh sistem CRM umum. Nah, oleh karena itu, hasil analisis ini atau diagram ini tidak memerlukan komponen baru, walaupun mungkin perlu mengadaptasi atau mengkonfigurasi ulang sistem CRM umum yang ada. Hal ini tidak ditunjukkan dalam analisis gap atau analisis kesenjangan. Selain itu, rangkaian aplikasi back office yang benar-benar baru juga telah diperkenalkan. Selanjutnya ada fase D, yaitu arsitektur teknologi target dan analisis kesenjangan. Di sini ada diagramnya, di mana ada home and away arsitektur, lalu ada FO web, healing server, FO general purpose server, lalu di tengahnya ada home and away LAN, lalu di bawahnya ada Archimate WLAN. Lalu untuk penjelasan figur 24 ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Figur 25 memvisualisasikan hasil analisis kesenjangan global untuk arsitektur teknologi. Server back office tujuan umum yang terpisah dijadwalkan untuk dihapus. Cluster server asli home and away akan menjadi cluster layanan back office Archisurance pusat. Dan cluster server cadangan tambahan akan ditempatkan di SSC di kantor pusat Profit. Ada juga server manajemen dokumen cadangan untuk ditempatkan di back office home and away. Paket back office baru dan sistem manajemen dokumen akan direplikasi pada server utama dan server cadangan masing-masing. Tugas 9 perkenalkan fase E dan F arsitektur transisi yang mewakili kemungkinan perantara situasi atau plateau antara arsitektur dasar dan arsitektur target. Di Archimate, arsitektur baseline, target, dan transisi serta hubungannya ditampilkan menggunakan sudut pandang migrasi. Sudut pandang migrasi memerlukan model dan konsep yang dapat digunakan untuk menentukan transisi dan arsitektur yang ada ke arsitektur yang diinginkan. Gambar 26 menunjukkan contoh skenario saat ini. Departemen TI Archisurance tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan integrasi sistem back office dan integrasi CRM sistem secara paralel. Oleh karena itu, satu arsitektur transisi menggantikan dua sistem CRM dengan satu, tetapi memiliki sistem back office yang terpisah, lain memiliki satu back office suite tetapi dua aplikasi CRM. Ini adalah gambar 26 tampilan migrasi. Yang pertama ada baseline, itu ntar jadi transition E. Yang pertama ada One Enterprise Wide CRM system with baseline back office system. Ada transition B, standard back office suite with baseline CRM system, jadi target. Arsitektur transisi memungkinkan perencanaan proyek implementasi seperti integrasi CRM dan integrasi aplikasi back office. Urutan proyek-proyek ini tergantung pada arsitektur transisi mana dipilih. Hal ini dapat ditunjukkan dalam diagram konteks proyek TOGAF yang digambar 27 di slide selanjutnya. Diagram konteks proyek menunjukkan ruang lingkup paket pekerjaan yang akan diimplementasikan sebagai bagian dari yang lebih luas peta jalan transformasi. Diagram konteks proyek menghubungkan paket kerja ke organisasi, fungsi, layanan, proses, aplikasi, data, dan teknologi yang akan ditambahkan, dihapus, atau dipengaruhi oleh proyek. Di sini ada gambar 27, diagram konteks proyek TOGAF dinyatakan dalam Archimate. Pertama ada project CRM System Integration menuju ke General CRM System. Ada FO General Purpose Server, Legal Experience CRM System, Legal Expenses Office System, Legal Expenses General Purpose Server, Auto Insurance Application, Auto General Purpose Server, Work Package Legacy, Work Package Software, Work Package Hardware, Assurance, Backup, Server Cluster, Archimate General Purpose Server Cluster, Home and Away Financial Application, dan Assurance Back Office Suite. Next. Skenario 2. Manajemen portofolio online. Dalam skenario ini, yang mengasumsikan status target skenario 1 sebagai baseline baru. Pelanggan mendapatkan akses langsung ke portofolio asuransi mereka melalui web. Ini mengurangi jumlah interaksi pelanggan dengan front office, dengan memungkinkan pelanggan untuk yang pertama bisa beli, mempengaruhi atau ubah asuransi pemilik rumah, perjalanan, mobil, atau biaya hukum mereka dengan aman secara online konsisten dengan aturan yang digunakan Assurance untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua ada menerima bantuan dengan transaksi online mereka dengan mencari
mencari basis pengetahuan untuk jawaban, memulai sesi obrolan dengan perwakilan layanan pelanggan atau CSR, menggunakan formulir web untuk penulisan dan mengirimkan email yang akan dijawab oleh CSR, menggunakan formulir web untuk meminta panggilan telepon dari CSR. Akses informasi dan penawaran khusus dari mitra Arsisurance yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti layanan perbankan dan perencanaan keuangan, investasi, kartu kredit, dan jenis asuransi lainnya. Untuk skenario ini, belum ada model yang tersedia. Grup terbuka mendorong anggotanya untuk berkontribusi pada versi masa depan dari studi kasus ini. Kontributor dapat memperluas atau menambahkan detail kedua skenario yang disajikan di sini, atau mereka mungkin membuat skenario baru. Namun, untuk mendorong tubuh kerja yang koheren, baseline arsitektur untuk skenario perubahan baru harus menjadi baseline atau target dari skenario perubahan disajikan di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.